Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Efata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi semakin nyata bagi kita, sehingga kita boleh semakin berdiri kokoh di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang kita percayai ini. Pada hari ini di dalam momentum Jumat Agung dan Paskah, maka saya tertarik untuk membahas satu topik, salib hina menjadi mulia. Salib pada zaman Tuhan Yesus, sudah banyak orang yang disalibkan. Dan salib itu adalah tempat kematian atau tempat hukuman bagi para penjahat yang kejahatannya sudah tidak bisa lagi diampuni. Untuk para perampok, para pembunuh, para pemerkosa, dan para penjahat-penjahat lainnya yang melakukan kejahatan yang sangat jahat, yang tidak bisa lagi diampuni, maka hukumannya adalah salib. Jika salib adalah tempat kematian bagi para penjahat yang sangat jahat, di manakah letak kemuliaan daripada salib itu? Bukankah sebelum Tuhan Yesus disalibkan sudah banyak orang yang disalibkan? Dan semua mereka yang disalibkan adalah para penjahat-penjahat. Jadi mengapa salib yang hina menjadi mulia? Ini yang akan kita sama-sama pikirkan, yang akan sama-sama kita renungkan di dalam momentum Jumat Agung dan Paskah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Jika kita punya Alkitab, silakan kita ambil Alkitab kita masing-masing dan kita buka dan kita perhatikan Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Judul perikop di dalam 1 Korintus pasal 1, di sana dikatakan hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Dan kita lihat lagi di dalam ayat 27 dan ayat 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan kita, dan nanti kita akan kembali membuka firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bagi mereka yang akan binasa, berita salib dianggap sebagai hal yang bodoh, hal yang lemah, hal yang tidak terpandang, hal yang hina dan batu sandungan. Bagi orang Yunani yang terlalu mengagung-agungkan filsafat, sehingga dari Yunani lahirlah banyak filsuf-filsuf besar seperti Sokrates, Aristoteles, Plato, Pitagoras, dan banyak lagi filsuf-filsuf lainnya yang lahir dari Yunani. Dan bagi orang Yunani yang sangat mengagung-agungkan filsafat, menganggap berita tentang salib adalah satu kebodohan. Karena bagi mereka bagaimana mungkin satu orang bisa mati untuk semua orang di seluruh dunia, dari
zaman Adam sampai manusia yang terakhir. Rasanya tidak masuk di akal di dalam pikiran mereka, ya, dan karena tidak masuk di dalam akal pikiran mereka, maka berita tentang salib dianggap sebagai satu kebodohan. Ya, satu orang mati untuk seluruh orang di seluruh dunia, dan kemudian dia mati, dikuburkan, bangkit. Ya, ini menjadi satu yang dianggap kebodohan. Dan firman Tuhan katakan justru apa yang bodoh dianggap bodoh oleh dunia dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dan bagi orang-orang Romawi yang lalu mengagung-agungkan kekuatan, ya, sehingga kita tahu dari bangsa Romawi, ya, berdiri sebuah kolosium, tempat di mana manusia diadu dengan binatang buas. Dari kolosium itu lahir gladiator-gladiator yang kuat, dan bangsa Romawi sangat mengagung-agungkan kekuatan, sehingga berita salib dianggap sebagai satu kelemahan. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia nggak bisa menyelamatkan dirinya supaya tidak disalibkan? Ya, tetapi dia seperti seorang yang begitu lemah, yang tidak bisa membebaskan dirinya, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, sehingga dia membiarkan dirinya tergantung dan disalibkan. Ya, dan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsa Yesus, menganggap Yesus adalah batu sandungan, karena Yesus seringkali dianggap menyetarakan dirinya dengan Allah, dan ini adalah penghujatan. Ya, maka bagi orang Yahudi, ya, berita salib adalah sebuah batu sandungan. Ketika saya merenungkan peristiwa salib yang mulia, saya berpikir, mengapa Yesus harus susah-susah datang ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan manusia, dan kemudian dia harus disalibkan? Bukankah dia adalah Allah yang maha kuasa? Sehingga, ya, kalau Allah mau hanya dengan perkataannya saja, maka dia bisa mengatakan semua dosa manusia diampuni. Ya, dari dosa zaman Adam sampai manusia yang terakhir diampuni. Bisa nggak? Bisa, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi kenapa Allah tidak melakukan hal itu? Dan Allah memilih, ya, mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dan kemudian harus disengsarakan melalui peristiwa salib. Ya, mengapa Allah tidak menggunakan cara-cara yang lain untuk menebus manusia daripada dosa? Bisa kalau Allah mau lakukan itu, tapi Allah tidak lakukan itu karena itu tidak adil. Ya, Allah adalah Allah yang kasih. Allah yang kasih, maka dosa harus diampuni. Dan Allah juga adalah Allah yang adil, maka dosa harus dihukum. Bagaimana mungkin keadilan Allah? Satu sisi Allah harus mengampuni dosa umat manusia, dan pada sisi yang lain Allah harus mengampuni dosa umat manusia karena dia adalah Allah yang kasih. Maka jawabannya adalah salib Kristus. Di atas salib Kristus, di situ keadilan Allah dinyatakan, dan di atas salib Kristus, di situ kasih Allah dinyatakan, yang di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata dikaiosone. Ya, artinya, ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ya, kebenaran Allah bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi sama dengan manusia untuk menebus, menyelamatkan manusia yang berdosa, dan dosa dihukumkan di atas kayu salib. Ya, karena manusia yang berdosa,
maka manusialah yang harus menanggung hukuman Allah. Adam yang pertama telah gagal, dan oleh Adam yang pertama dosa masuk ke dalam dunia. Maka Allah mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi serupa dengan manusia, ya, dikuasai ya oleh dosa, ya, tetapi ya Yesus adalah Adam yang kedua yang harus menjadi manusia. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, mari kita membuka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi maksud daripada ayat ini adalah Kristus rela, ya, menyetarakan dirinya, ya, sepenuhnya dengan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kristus adalah Adam yang kedua yang memenuhi seluruh tuntutan daripada hukum Taurat yang tidak bisa dipenuhi oleh satupun manusia. Ya, maka Kristus datang untuk memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, supaya kita yang percaya, kita dibebaskan daripada tuntutan hukum Taurat, dan oleh Adam yang kedua, Yesus Kristus, maka kasih karunia diberikan. Setelah Yesus memenuhi apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat, kita sudah dibebaskan daripada hukum Taurat. Jadi rasanya aneh, setelah kita dibebaskan daripada hukum Taurat karena ketidakberdayaan kita untuk melaksanakan hukum Taurat, setelah Yesus selamatkan kita, ada orang yang kembali memikul hukum Taurat. Bukankah orang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh? Ya, padahal keselamatan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan sempurna. Mengapa kita harus kembali memikul hukum Taurat yang kita tidak berdaya melakukannya? Kalau kita menganggap karya keselamatan Kristus masih kurang sempurna, sehingga masih harus dikerjakan lagi oleh perbuatan dan tindakan kita manusia, padahal Rasul Paulus ya sudah katakan di dalam Efesus pasal yang kedua, sebab kamu diselamatkan karena kasih karunia, itu bukan perbuatanmu, itu bukan karena jasamu, itu bukan karena kebaikanmu, tetapi karena anugerah Tuhan. Ya, di dalam kekristenan kita diselamatkan bukan karena jasa kita. Maka Paulus katakan jangan ada seorang pun yang bermegah diri. Kamu diselamatkan itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kamu, yang sebenarnya kamu gak layak untuk dapatkan itu, tapi Tuhan berikan. Kita seharusnya adalah orang yang harus dimurkai karena kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan tidak memurkai kita. Mengapa? Karena murka itu sudah ditanggungkan, ditimpahkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, menarik sekali untuk diperhatikan mengapa ketika Allah memutuskan untuk menyelamatkan dunia ini, Allah memakai cara yang kelihatannya bodoh, cara yang kelihatannya lemah, cara yang kelihatannya tidak terpandang, dan cara yang kelihatannya hina. Mengapa Allah tidak memakai cara menyelamatkan dengan cara yang lebih elegan, yang lebih berwibawa, lebih terhormat, dan yang lebih berkuasa? Mungkin Yesus datang sebagai seorang raja yang mulia, yang sangat berkuasa, dan kemudian Yesus membebaskan, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis dengan kekuatan kekuasaan
dengan pasukan malaikatnya yang dari surga itu kan lebih elegan kelihatannya. Tapi kenapa Allah justru memakai cara yang kelihatannya dalam tanda kutip bodoh, lemah, ya, tidak berdaya dan hina? Salib justru menyatakan hikmat Allah yang tersembunyi bagi manusia. Ya, maka tadi di dalam 1 Korintus pasal 1 dikatakan apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Salib adalah hikmat Allah yang tersembunyi. Sekalipun Abdul Somad pernah menghinakan salib dan orang Kristen tidak menuntut dia supaya dipenjarakan, sama seperti Ahok, ya. Nah, ketika Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir, ya, kita tidak marah, kita tidak tersinggung, kita tidak berjuta-juta orang kemudian mendemonstrasi Abdul Somad supaya dipenjarakan karena telah melecehkan kekristenan. Kita tidak melakukan itu. Salib menyatakan hikmat Allah yang tersembunyi. Salib menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa kepada manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya, ya, tidak ada seorang pun yang dapat memenuhinya kecuali Yesus Kristus sendiri. Ada seorang pemain biola yang bernama Paganini, ya. Paganini ini adalah seorang pemain biola yang sangat terkenal, ya. Dengan 4 senar Paganini bisa menciptakan sebuah orkestra mini, ya. Tetapi kemudian Paganini malah memutuskan 3 senar yang lainnya dan dia hanya menggunakan 1 senar. Akhirnya orang mengenal Paganini ini sebagai seorang pemain biola dengan 1 senar, ya. Paganini sengaja memutuskan 3 senar yang lainnya sehingga orang mengenal Paganini sebagai seorang pemain biola dengan 1 senar. Demikian juga dengan Allah ketika Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia dengan cara-cara yang dianggap bodoh, ya, supaya mempermalukan hikmat orang-orang berhikmat. Ya, coba kita lihat, ya. Di mana letak kemuliaan daripada salib? Karena salib dianggap sebagai aib, ya, tempat hukuman bagi para penjahat. Ya, kalau sekarang ini mungkin seperti kursi listrik, ya. Kalau sekarang mungkin sama seperti orang yang dieksekusi di depan tim regu tembak, ya, atau di tiang gantungan. Itulah salib, ya. Salib yang oleh orang Yunani dianggap sebagai satu kebodohan, dan oleh orang Romawi salib dianggap sebagai kelemahan, dan oleh orang Yahudi salib dianggap sebagai satu batu sandungan. Baik, kita lihat lagi. Salib adalah pusat utama daripada kekristenan. Allah menyelamatkan manusia dengan cara yang dianggap lemah, supaya mempermalukan orang-orang yang kuat. Allah menyelamatkan manusia dengan cara yang dianggap tidak terpandang dan hina, supaya mempermalukan orang-orang yang bijaksana. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Kristus, salib bukanlah satu hal yang istimewa, ya. Pada masa itu salib adalah sama dengan tempat eksekusi untuk para penjahat yang tadi saya sebutkan, seperti kursi listrik, ruang gas, ya, beracun, satu tim regu tembak atau tiang gantungan, ya. Karena jauh sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya, sudah ada ratusan bahkan ribuan orang yang telah disalibkan oleh pemerintah Romawi.
Salib adalah tempat eksekusi bagi para penjahat kelas kakap yang kejahatannya itu nggak bisa lagi ditolerir. Ya, maka hukumannya adalah salib. Oleh sebab itu, secara filosofi, salib adalah cara hukuman mati bagi orang yang sangat terkutuk, sehingga bumi menolak dan langit menolak. Orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang tergantung di antara langit dan bumi. Betapa hinanya. Ada teroris-teroris yang melakukan bom bunuh diri. Ketika dia mau dimakamkan di kampung halamannya, kemudian ditolak oleh orang-orang kampung halamannya karena mereka tidak mau menerima jasad seorang teroris. Ini tinggal memakamkan jasadnya saja ditolak, hina sekali kan. Nah, ini orang yang disalib ini tergantung di antara langit dan bumi. Langit menolak, bumi menolak, ya, sehingga dia berada di tengah-tengah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Yesaya katakan, kita pikir dia kena kutuk, tetapi sesungguhnya kutuk kita lah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia menerima kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita karena kita orang yang berdosa. Ya, tapi dia yang terima itu. Yesus dari sejak kelahiran sampai pada kematiannya tidak pernah satu kali pun dia berbuat dosa. Tidak ada alasan bagi dia untuk disalibkan. Pilatus, Herodes, dan berapa kali Yesus harus melewati persidangan demi persidangan, dan mereka tahu tidak ada kesalahan yang Yesus lakukan, tapi Yesus tetap harus disalibkan. Salib Kristus menjadi salib yang mulia karena siapa pribadi yang tergantung di sana. Kalau pada salib-salib yang lain yang tergantung adalah para penjahat-penjahat yang setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Tetapi Kristus yang tergantung di atas kayu salib bukanlah karena dia melakukan perbuatan dosa. Ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan dia pernah dicobai. Ya, hanya tidak berbuat dosa. Ya, dia pernah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa sekecil apapun yang pernah Yesus lakukan. Saya ingin katakan, kalau Yesus pernah berbuat dosa sama seperti kita manusia berdosa, maka dia tidak layak untuk menjadi seorang juru selamat. Ya, bagaimana mungkin orang berdosa mau menyelamatkan orang berdosa? Tidak bisa. Ya, saya ilustrasikan seperti kita semua manusia berdosa ini berada di dalam satu lumpur. Ya, semakin kita bergerak keluar dari lumpur, semakin kita tenggelam. Kecuali ada satu orang yang ada di luar lumpur, dia yang melemparkan tali untuk menarik kita keluar, atau dia yang memberikan kayu, ya, tongkat untuk menarik kita keluar. Dan siapakah satu-satu manusia yang berada di luar daripada lumpur dosa? Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah satu-satunya manusia yang tidak memiliki dosa asal dan dosa perbuatan. Kristus tidak pernah berbuat dosa apapun, tetapi di atas kayu salib dia harus mati sebagai seorang berdosa. Kristus tidak pernah melakukan tindakan perbuatan pemerkosaan. Kristus tidak pernah membunuh. Kristus tidak pernah mencuri. Kristus tidak pernah merampok. Kristus tidak pernah berbohong. Dan Kristus tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa apapun. Tetapi ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, sehingga ketika dia tergantung di atas kayu salib menanggung dosa
umat manusia. Saat itu Bapa yang terlalu kudus untuk memandang dosa, Bapa memalingkan dirinya. Sehingga Bapa memalingkan dirinya, dan inilah satu keterpisahan yang belum pernah terjadi di dalam diri Allah. Martin Luther bingung ketika dia menyelidiki kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia duduk berjam-jam dan dia menyelidiki kata ini. Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Yang paling ditakutkan Yesus ketika dia disalibkan bukan karena cambuk yang akan merobek-robek dagingnya, bukan karena mahkota di duri yang akan dikenakan di kepalanya. Yang paling ditakutkan Yesus daripada salib bukan karena paku-paku yang akan menusuk tubuhnya, bukan tombak, bukan semua itu. Bukan karena murid-murid akan meninggalkan dia sudah tahu hal itu. Tapi yang paling dia takutkan adalah ketika Bapa meninggalkannya. Maka dengan segenap tenaga yang masih tersisa, kemudian Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Biasanya Kristus selalu menyebut Allah itu sebagai Bapa. Tetapi ketika Kristus tergantung di atas kayu salib, Kristus menyebut Allah sebagai Allahku. Allahku, Allahku. Dia biasanya selalu menyebut Allah itu sebagai Bapa, tapi di atas kayu salib dia menyebut Allah sebagai Allah. Hal ini menunjukkan ketika ia tergantung di atas kayu salib menanggung dosa umat manusia, Kristus menempatkan dirinya sebagai manusia berdosa. Yang tadi saya sudah katakan, Martin Luther ketika dia menyelidiki bagian daripada ayat ini, dia duduk berjam-jam dan sambil memukul-mukul dirinya dia berkata, bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Dia tidak bisa memahami hal itu. Allah meninggalkan Allah. Seorang yang bernama Isaac Watts mengatakan matahari menyembunyikan cahayanya selama 3 jam. Yang pada waktu itu harusnya jam 12 matahari sedang bersinar dengan panas teriknya, tepat di atas kepala. Sampai jam 3 terjadi kegelapan. Di dalam 1 Korintus pasal 15, mari kita membuka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan kita buka di dalam Roma pasal yang keempat ayat 25. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kristus rela mati menanggung kutuk karena manusia dengan menjadikan dirinya terkutuk, supaya kita dibebaskan daripada kutuk dosa. Mari kita melihat slide selanjutnya. Salib adalah fokus utama di dalam iman Kristen. Kekristenan tidak akan ada artinya apa-apa jika tanpa salib Kristus. Peristiwa salib adalah kejadian yang terpenting di dalam sejarah umat manusia. Karena melalui salib Kristus, kuasa dosa telah dipatahkan dan sengat maut telah dihancurkan. Dan salib tidak ada artinya apa-apa
jika Kristus tidak dibangkitkan. Salib dan kebangkitan adalah hal yang sangat penting di dalam iman kekristenan. Pada hari Jumat ini kita akan memperingati Jumat Agung. Dan sesuai dengan janjinya waktu Yesus masih hidup, dia akan mati, dikuburkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Zakir Naik menganggap orang Kristen ini nggak bisa berhitung. Ya, mana katanya 3 hari. Ya, 3 hari beda dengan 3 malam. Yesus mati pada hari Jumat 1 hari, hari Sabtu hari yang kedua, dan hari Minggu hari yang ketiga, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai. Apa yang nggak sesuai? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh tetap yakin dan percaya. Ya, jika Kristus tidak dibangkitkan hari ini, saya mau katakan lebih baik kita tinggalkan iman kita. Untuk apa kita percaya kepada Allah yang mati? Tetapi syukur kepada Allah bahwa kita percaya bukan kepada Allah yang mati, tetapi kita percaya kepada Allah yang hidup. Dan Yesus hidup setelah dia bangkit, dia terus menyatakan diri bahwa dia itu hidup. Ya, sebelum dia terangkat ke surga, selama 40 hari terus menerus dia menyatakan diri bahwa dia hidup. Dan waktu dia bangkit, dia naik ke surga, ada 500 mata yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ini bukan hanya satu rekayasa yang dibuat oleh murid-murid, enggak. Ya, bahkan murid yang bernama Thomas, yang murid-murid lain sudah menyaksikan, Thomas percayalah bahwa guru sudah bangkit. Thomas katakan, saya tidak akan percaya kalau saya tidak mencucukkan jari saya di mana lubang, di mana tempat di lambung Yesus yang ditusuk oleh tombak, pada tangan dan kakinya yang dipaku itu. Setelah Tuhan Yesus menyatakan dirinya, menunjukkan luka-luka yang ada di dalam dirinya, dan kemudian Tuhan Yesus katakan, Thomas silakan cucukkan jarimu dan jangan tidak percaya lagi. Dan kemudian Thomas katakan, Thomas percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salib adalah bukti daripada kasih Allah yang begitu besar. Seperti yang telah dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya ada satu jalan keselamatan yang Allah sediakan, yaitu melalui salib Kristus. Melalui salib Kristus kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar telah Tuhan nyatakan. Dari surga dia mau datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia mau taat sampai mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Kalau kita sampai hari ini masih mengeraskan hati kita dan tidak mau percaya kepadanya, kalau kita berpikir masih ada jalan keselamatan yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, silakan. Tetapi masalahnya adalah tidak ada. Maka Yesus datang menjadi manusia, mengorbankan dirinya. Kalau kita mau percaya menerima dia, maka hari ini keselamatan akan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus begitu menderita. Dia rela menanggung kutuk yang seharusnya kita terima karena dia mengasihi kita. Tidak ada jalan keselamatan yang lain yang Allah sediakan, yang olehnya kita bisa selamatkan. Saya ingin bacakan ayat firman Tuhannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, ini menunjuk pada diri Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Di dalam Yohanes pasal 16, ya, Injil Yohanes pasal 16 ayat
Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya. Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Hanya ada satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Keselamatan di dalam kekristenan bukanlah sesuatu yang mudah-mudahan, bukan sesuatu yang insya Allah, bukan sesuatu yang semoga, tetapi keselamatan di dalam kekristenan adalah sesuatu yang pasti. Ya, ketika kita mau percaya, maka kita pasti diselamatkan. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan terakhir di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, mulai dari ayat 8 saya akan bacakan. "Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Ya, di sana dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang ayat 10. "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang yang telah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Haleluya. Keselamatan di dalam kekristenan bukanlah sesuatu yang tidak pasti. Keselamatan di dalam kekristenan adalah sesuatu yang pasti, karena Yesus yang telah memberikan jaminan itu bagi saudara dan saya. Biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini, ya, kita boleh membuka hati kita, menerima Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita boleh diselamatkan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di dalam channel Efata berikutnya. Ya, shalom. Biarlah kita boleh mendukung program channel Efata ini, sehingga Injil Tuhan boleh terus-menerus disebarluaskan. Banyak orang yang boleh mendengar Injil, banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, dan biarlah kita semua boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.